Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Formasi jabatan administrator database kependudukan merupakan individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan database yang berisi informasi kependudukan. Formasi jabatannya biasanya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sebagai contoh, pejabat tersebut terdapat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. 2. Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang administrator database kependudukan antara lain adalah keahlian dalam manajemen database, pemahaman mendalam tentang kependudukan dan teknologi informasi, kemampuan dalam analisis data yang baik, serta integritas dan kedisiplinan dalam mengelola informasi sensitif. 3. Tugas pokok dan tanggung jawab seorang administrator database kependudukan meliputi merancang dan mengelola database kependudukan, memastikan keabsahan dan keakuratan data, menjaga keamanan data pribadi penduduk, serta menyediakan data yang diperlukan untuk kepentingan administrasi kependudukan. 4. Tempat tugas seorang administrator database kependudukan dapat berada di kantor pusat Dukcapil, kantor dinas kependudukan provinsi atau kabupaten kota, atau lembaga terkait lainnya yang terkait dengan pengelolaan data kependudukan. 5. Administrator database kependudukan bekerja dengan cara merancang dan mengelola struktur database, melakukan pembaruan data secara berkala, memonitor keamanan data, melakukan analisis data untuk memenuhi kebutuhan pengguna, serta berkolaborasi dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan informasi kependudukan. Berikut ini beberapa soal latihan kompetensi teknis terkait formasi jabatan meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya. Soal 1. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang administrator database kependudukan? A. Menjaga keamanan informasi penduduk dalam database. B. Mengelola data-data kependudukan secara teratur. C. Melakukan analisis statistik terhadap data penduduk. D. Menentukan kebijakan terkait data kependudukan. E. Membuat laporan kegiatan selama 1 bulan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Menjaga keamanan informasi penduduk dalam database. Administrator database kependudukan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data penduduk. Mereka harus memastikan bahwa data-data sensitif tidak bocor dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Soal 2. Tugas utama seorang administrator database kependudukan adalah A. Mengelola data kependudukan secara teratur. B. Membuat kebijakan terkait kependudukan. C. Memberikan pelayanan publik terkait data penduduk. D. Melakukan analisis statistik terhadap data penduduk. E. Menyusun laporan kegiatan per bulan.
Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Mengelola data kependudukan secara teratur. Tugas utama seorang administrator database kependudukan adalah memastikan data kependudukan tersimpan dengan baik, teratur, dan dapat diakses dengan mudah saat dibutuhkan. Soal 3. Prosedur kerja yang harus dikuasai oleh seorang administrator database kependudukan meliputi A. Pengetahuan tentang standar pengembangan basis data. B. Keterampilan dalam merancang basis data. C. Kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak database. D. Keahlian dalam membuat laporan statistik. E. Pengetahuan etika kerja sebagai seorang administrator database. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak database. Seorang administrator database kependudukan harus menguasai prosedur kerja terkait penggunaan perangkat lunak database untuk mengelola data kependudukan dengan baik. Soal 4. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang administrator database kependudukan meliputi A. Keterampilan analisis data yang baik. B. Pemahaman tentang kebijakan kependudukan. C. Pengetahuan tentang teknologi informasi terkini. D. Kemampuan komunikasi yang efektif. E. Pengertian tentang proses pembuatan laporan kegiatan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pengetahuan tentang teknologi informasi terkini. Seorang administrator database kependudukan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini untuk dapat mengelola data kependudukan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Soal 5. Kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang administrator database kependudukan adalah A. Profesionalisme dalam bekerja. B. Kreativitas dalam menyelesaikan masalah. C. Kolaborasi dengan sesama pegawai. D. Kedisiplinan dalam menjalankan tugas. E. Pemahaman tentang tata cara pengawasan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Profesionalisme dalam bekerja. Seorang administrator database kependudukan harus memiliki kompetensi profesional dalam menyelesaikan tugasnya secara tepat dan efisien sesuai dengan standar yang berlaku. Soal 6. Salah satu kewajiban seorang administrator database kependudukan adalah A. Membuat kebijakan terkait pemutakhiran data kependudukan. B. Menjaga kerahasiaan informasi penduduk dalam database. C. Mengelola data kependudukan secara transparan. D. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. E. Mengawasi jalannya proses pembuatan laporan kegiatan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menjaga kerahasiaan informasi penduduk dalam database. Salah satu kewajiban seorang administrator database kependudukan adalah menjaga kerahasiaan informasi penduduk dalam database agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Soal 7. Mengapa kedisiplinan sangat penting bagi seorang administrator database kependudukan? A. Agar mampu bekerja secara individual tanpa bantuan orang lain. B. Untuk memastikan pengembangan diri dalam pekerjaan. C. Agar dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. D. Untuk menjamin kualitas kerja yang prima. E. Agar dapat berkolaborasi dengan baik dengan rekan kerja. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Agar dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kedisiplinan sangat penting bagi seorang administrator database kependudukan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Soal 8. Pentingnya kolaborasi dalam pekerjaan seorang administrator database kependudukan adalah A. Untuk memperkuat kinerja individu. B. Agar bisa memperbaiki kelemahan dalam tugas. C. Untuk meningkatkan kemampuan analisis data. D. Agar dapat mendapat masukan dari rekan kerja dalam meningkatkan kinerja. E. Untuk mempublikasikan laporan kegiatan secara luas. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Agar dapat mendapat masukan dari rekan kerja dalam meningkatkan kinerja.
Kolaborasi dengan rekan kerja sangat penting bagi seorang administrator database kependudukan karena dapat memberikan masukan dan ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam mengelola data kependudukan. Soal 9, proses penyusunan laporan kegiatan seorang administrator database kependudukan harus dilakukan dengan A. Rasa bangga atas pencapaian yang telah diraih. B. Ketelitian dalam menyusun data yang akurat. C. Kreativitas dalam penyajian informasi. D. Terbuka terhadap masukan dari pihak eksternal. E. Berpikiran terbuka terhadap perubahan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Ketelitian dalam menyusun data yang akurat. Proses penyusunan laporan kegiatan seorang administrator database kependudukan harus dilakukan dengan ketelitian agar data yang disajikan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Soal 10, mengapa penting bagi seorang administrator database kependudukan untuk terus melakukan pengembangan diri? A. Agar bisa mendapat pengawasan lebih tersusun. B. Untuk meningkatkan kualitas kerja secara berkelanjutan. C. Agar dapat lebih berorientasi pada pelayanan publik. D. Untuk meningkatkan kredibilitas di mata atasan. E. Agar dapat mempertahankan etika kerja yang baik. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Untuk meningkatkan kualitas kerja secara berkelanjutan. Pengembangan diri bagi seorang administrator database kependudukan merupakan hal penting untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan kemampuan dalam mengelola data kependudukan dengan lebih efisien. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.